Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usia Amanda Fasilia dengan NIM C1L02310018 dari kelompok 8. Jadi saya di sini akan melakukan tutorial analisis permukaan dengan pembuatan peta kontur dan peta kelerengan. Jadi sebelumnya itu peta kontur itu merupakan garis-garis pada peta yang memiliki ketinggian berdasarkan suatu tempat, sedangkan peta kelerengan itu merupakan perbandingan antara beda tinggi dengan jarak datarnya. Jadi sehingga dengan melakukan analisis permukaan ini kita menggunakan data raster atau data yang berupa piksel yang tersusun dalam baris dan kolom. Nah, jadi tiap piksel itu memiliki nilai yang dapat mempresentasikan suatu seperti ketinggian. Nah, data ini memiliki resolusi yang beragam dan ukurannya itu tetap, dalam grid-nya itu tetap. Jadi acara analisis permukaan ini dilakukan untuk menampilkan data secara 3 dimensi dengan menggunakan data DEM atau Digital Elevation Model, yang dimana data digital ini memberikan informasi bentuk topografi permukaan bumi dalam bentuk raster. Jadi kita mulai saja tutorialnya. Jadi di sini kita sudah memasukkan data DEM. Ini data DEM dan kecamatan yang ingin kita ketahui, yang ingin kita buat peta kontur dan peta kelerengannya. Jadi sebelumnya kita pencet dulu ini. Nah, kita masukin nih data DEM-nya. Nih, lalu kita ke Arc Toolbox, kita ke manajemen ini, data management tools, lalu kita ke raster dan kita klik. Nah, kita input yang pertama itu adalah data DEM-nya. Ini terus ya kita output itu data kecamatan alasnya. Nah, jangan lupa kalian centang yang use input filter of clipping geometry, optional sebenarnya, tapi kita centang. Oke. Sorry, reboot. Terus setelah itu kita sudah mendapatkan data DEM, ini bisa kita uncentang. Setelah itu kita ke surface dulu. Face, lalu kita ke kontur. Nah, setelah itu yang di kontur itu kita tuh menginput raster yang ini, yang sudah tadi di clip. Dan di sini kita menggunakan interval konturnya. Ini kontur intervalnya 50. Kenapa? Jadi interval konturnya itu 50, maka setiap ketinggiannya itu 50 akan membentuk garis-garis. Setiap ketinggian 50 itu akan membentuk garis-garis yang dilihat berdasarkan ketinggiannya. Jadi kita pakai yang 50, sebenarnya bisa juga 20, tapi di sini saya mau 50. Kita oke. Nah, sudah muncul nih garis-garis dari konturnya. Sorry, ini garis-garis dari konturnya. Kita bisa ubah warnanya. Ini datanya. Kalau setelah itu kita sudah mendapatkan data konturnya. Setelah kita mendapatkan data konturnya ini, kita akan biar garis-garisnya yang ini oke, sorry, kita warnain dulu warna merah biar lebih jelas ya.
kita menuju ke smooth. Kenapa kita menuju ke smooth? Agar garis-garis kontur yang terdapat ini terlihat rapi. Kan di sini agak melenceng-melenceng gitu. Nah, kita rapikan dia di kita ke Actual Box. Photography tools, terus kita ke generation, terus kita ke smooth line. Jadi kita ke smooth line. Oke, nah kita input data kontur yang sudah kita ini. Kita smoothnya itu kita masukin misalnya 100 supaya dia lebih smooth. Oke. Perbedaannya karena warnanya sama guys, jadi coba kita warnain warna hitam kali ya. Tuh, beda kan, jadi kayak lebih smooth gitu ya warna hitam. Kita hilangin dulu, sebenarnya sama aja sih ya. Coba yang ini, coba kita hapus dulu, kita smooth line lagi. Nih kita pakai yang 200 meter, coba ya guys ya, 200, biar lebih smooth, kita biar lebih smooth. Nah, kelihatan nih kalau smoothnya. Kita ganti warna dulu karena nggak terlalu. Warnanya aku mau merah merona, merah marun. Tuh, beda kan kelihatan. Tuh, dia lebih lurus juga kayaknya. Lebih smooth, tuh lebih smooth. Bandingin sama yang ini. Kayak kurang. Kita ingin mengetahui kan, atau keterangan dari ketinggian dari kontur-kontur ini. Kita ingin mengetahui. Jadi kita pencet ini, kita ke properties. Label. Ini. Terus kita pilih yang kontur. Terus kita bisa ke simbol. Kita kemas ke halo. Oke. Selain ini 10, 11. Nah, ini ketinggiannya. Ini kan ada. Nih, dari ketinggiannya itu, mana dia dari hijau. Nih, dari 50 datar banget sampai yang paling warna merah nih 1650. Jadi peta kontur ini kan mengetahui garis-garis pada peta yang memiliki ketinggian berdasarkan suatu tempat. Nah, jadi di sini sudah didapatkan. Nah, setelah itu kontur sudah selesai. Jadi kita akan membuat peta kelerengannya. Bagaimana caranya? Langsung saja kita lagi ke Actual Box. Kita ke Analysis Tool. 3 dimensi Analysis Tools.
yang slope. Yang di input raster kita pakai data dem. Lalu nah, kita mendapatkan nih data dari kelerengan. Udah keluar nih. Kita akan menentukan kelasnya. Kita ke raster reclass. Baru ke reclass CV. Ini kita slop ini kita input untuk kita mengetahui kelas-kelasnya. Kita ke kelas CV. Nah, ini kan kelasnya tadi kan kita udah ada 5 kelas nih. 5 kelasnya itu dari ketinggian 0 sampai 8, terus 8 sampai 15, 15 sampai 25, 25 sampai 45 dan 45 sampai seterusnya. Jadi sini kita pakai 5 kelas. Sini kita bisa tulis sini yaitu tadi kan 0 sampai 8. 15 sampai 25, 25 sampai 45. Udah muncul nih datanya. Sesuai dengan warnanya ini. Kita kalau ingin lebih jelas kita akan tulis ini. Kita ke properties. Kita add file, kita ke keterangan. Nah, kita start editing dulu. Oke. Nah, untuk pertama itu kan datar, terus landai. Setelah landai itu agak curam. Nah, jadi kita tahu kan, jadi pada keterangannya ini yang warna merah ini datar, lalu yang warna hijau ini agak curam, landai, atau kita ganti warna biar landai. Terus kalau yang warna biru ini, biru tua ini agak curam, yang ini curam, dan yang warna coklat mana dia yang sangat curam. Nah, ini sangat curam. Jadi dapat kita tahu sesuai warnanya. Sehingga dapat kita ketahui, jadi semakin rapat kontur tadi itu, yang ini. Nah, semakin rapat kontur antara ini ke ini, maka semakin curam. Jadi di sini kan gak curam nih. Yang kita cari yang sangat curam. Mana dia yang sangat curam tadi? Nah, nih. Jadi semakin rapat kontur itu maka semakin curam. Nah, jadi bentuk kontur itu kalau dia membulat itu artinya puncak, sedangkan di sini nggak ada yang membulat. Nah, kayak gini nih kayak yang membulat gini, itu artinya puncak atau bukit. Di sini kayaknya nggak ada ya di alas. Oh, nih seperti ini. Ini artinya dia puncak atau bukit. Nah, jadi
Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.